di mana ex-office boy yang saat ini menjadi produsen keripik lantak mampu mendirikan sekolah untuk pendidikan anak usia dini Mentari Pagi yang menyediakan fasilitas pendidikan di desa. Bagaimana kisahnya? Berikut Cahaya Mentari Pagi karya rekan saya Jadi Dompas dan juru kamera Tommy Pribadi serta pilot drone Muhasin Jalal. Tak ada yang istimewa pada kehidupan Cecep Suryana. Dengan dibantu para tetangga yang berada di sekitar rumahnya, mereka membuat keripik lantak. Keripik ini dijual di bilangan Cawang dan Tebet, Jakarta Selatan. Rencananya, hasil penjualan keripik lantak digunakan untuk membangun desa, khususnya untuk pendidikan anak-anak di desanya. Sebelum beralih menjual keripik lantak, Cecep adalah seorang office boy di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Latar belakang dirinya yang hanya tamatan SMP, ditambah dengan kondisi desa yang kurang mendukung pendidikan, membuat Cecep tergerak untuk mendirikan tempat belajar di kampungnya. Ya, jadi sebenarnya bisnis keripik lantak itu sejak kapan sih, Kang? Tahun lalu. Tahun lalu. Kenapa sampai memilih untuk berwirausaha keripik lantak itu? Tadinya memang kepikiran kalau usaha lantak ini berkembang, ini akan menjadi biaya untuk kebutuhan sekolah. Jadi sebagian dari hasil untuk menjual keripik lantak itu untuk disisihkan untuk biaya pembangunan sekolah itu ya, Kang? Iya, betul. Desa Ciareten Ilir, Kecamatan Cibungbulan, Bogor, merupakan desa yang didominasi sawah dan lahan pertanian. Jarak desa ini hanya 2 jam dari ibu kota Jakarta. Masyarakat desa sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Anak-anak mereka diharapkan dapat meneruskan pekerjaannya sebagai petani, dibandingkan mengharapkan anak-anak mereka sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. Pendidikan bukan hal mudah untuk didapatkan. Untuk belajar, anak-anak di desa ini harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Hanya ada beberapa sekolah dasar di desa Ciareten Ilir. Dan untuk belajar ke sekolah SMP maupun SMA, anak-anak ini harus menempuh jarak hingga 4 km. Tidak ada angkutan umum, ditambah lagi dengan jalan yang rusak dan banyak kubangan di kala hujan. Tak heran, 80% anak-anak di desa ini hanya tamatan sekolah dasar. Rumah panggung sederhana ini adalah tempat belajar mengajar Mentari Pagi. Rumah panggung ini didirikan di lahan milik mertua dari Kang Cecep. Kini Cecep mampu menampung bagi siswa-siswi manapun yang ingin belajar di rumah panggung ini. Di sini pula Cecep mendirikan pendidikan untuk anak usia dini, satu-satunya yang ada di kampung ini. Mungkin terpanggil kali ya. Motivasi saya ya karena melihat kondisi lingkungan sendiri banyak yang tidak melanjutkan pendidikan yang layak. Saya sebagai
pribumi hanya menyediakan fasilitas untuk kegiatan belajar mengajar. Bukan hanya Cecep Suryana yang tergerak peduli pada pendidikan untuk anak-anak di desanya. Sukamti hanyalah seorang ibu rumah tangga. Namun ia tergerak pula untuk menjadi tenaga sukarelawan mengajar anak-anak balita di PAUD Mentari Pagi. Jarak rumah ibu ke tempat ini kan sangat jauh nih, sekitar 4 kiloan. Pada awalnya saya juga merasa, waduh, udah jauh gitu ya. Ternyata setelah bertemu dengan anak-anak SMP, melihat mereka itu ternyata semangat belajar. Kemudian guru-gurunya juga memang kurang, itu pun dibantu dengan teman-teman mahasiswa IPB. Itu yang menyemangati saya. Oh ya, kenapa tidak berbagi ilmu dengan mereka, saling belajar. Itu aja semangat saya. Rupa-rupa, wah, siapapun dapat bergabung untuk memberikan pelajaran buat adik-adik yang berada di sini. Melihat kisah yang terinspirasi oleh Kang Cecep Suryana yang mempunyai inisiatif untuk memberikan dan membangun pendidikan nasional dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Jody Dompas, Tommy Pribadi, serta pilot drone Muhsin Jalal. Berita 1, Bogor, Jawa Barat. Ku pegang erat-erat.